Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Saya Muhammad Nur Wahid, Taruna dari Politeknik Transportasi dari Bali dengan program studi D3 Manajemen Transportasi Jalan. Baik, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang pengoperasian aplikasi Visim, yaitu sebuah aplikasi pemodelan transportasi yang salah satu fungsinya digunakan untuk melakukan pemodelan suatu simpang. Langsung saja kita ke pengoperasiannya. Sebelum kita lanjut ke pengoperasiannya, di sini adalah tampilan Visim versi 2024, yaitu merupakan sebuah aplikasi keluaran dari negara Jerman. Jadi nanti akan ada beberapa fitur atau regulation yang akan kita ubah dan kita sesuaikan dengan regulasi yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita bisa langsung klik File, New. Jadi di sini merupakan tampilan dari Visimnya itu sendiri. Setelah ini kita klik Help, kita klik License. Jadi di license ini kita bisa lihat bahwa untuk periode atau nanti hasil runningnya kita bisa lakukan running maksimal 600 second atau 600 detik, yaitu 10 menit. Karena vSIM yang kita gunakan yaitu vSIM versi student. Jadi untuk fiturnya nanti terbatas. Kemudian di sini ada icon-icon yang kita checklist dan unchecklist, di mana yang kita checklist ini adalah yang bisa kita gunakan nantinya. Selanjutnya kita ke base data. Di sini kita klik network setting. Nah, di network setting inilah kita akan mengubah dari traffic regulation-nya. Karena di negara Jerman menggunakan traffic regulation di right hand traffic, dan di Indonesia kita gunakan di left hand traffic. Sehingga kita pilih yang left hand traffic. Kita klik OK, continue. Nah, setelah kita atur untuk di bagian network setting-nya, kita bisa atur map default-nya. Sini bisa kita klik tanda kunci, map provider-nya kita klik. Bisa pilih PTV default ataupun default map service yang kita gunakan pada tutorial kali ini. Baik, setelah kita lakukan pengaturan mapnya, kita bisa langsung tambahkan background atau gambar yang akan kita upload untuk dilakukan pembuatan gambar simpangnya. Kita klik background image. Sebelum itu kita matikan dulu mapnya. Kita hidupkan dan matikan menggunakan pop-up yang bergambar globe di sini. Kita pilih background image sampai berwarna kuning dan juga terblok untuk tulisannya. Kemudian kita klik kanan pada layar, add new background image. Kita pilih background atau gambar yang ingin kita upload. Klik open. Nah, yang sini adalah contoh dari simpang yang akan kita buat nantinya. Untuk menggeser pada jika tidak menggunakan mouse, bisa menggunakan fitur bergambar tangan yang ada di atas. Di sini kita lakukan yang pertama, klik kanan pada background, kita klik set scale. Set scale di sini berfungsi untuk memastikan bahwa jarak atau panjang dari link yang kita buat pada vSIM ini sesuai dengan keadaan aslinya. Kita pilih set scale, kita klik pada tengah simpang, kita tarik sampai lengan, salah satu lengan. Kita set menjadi 150 meter. Nah, setelah kita set scale-nya, kita klik pada tanda silang yang ada, yang berwarna merah yang ada di atas untuk memunculkan lagi map-nya. Setelah itu, nah di sini adalah tampilan dari map yang sudah kita buat tadi. Dan di bawah ini adalah ukuran atau skala yang kita bisa lihat. Kemudian sekarang kita ke pembuatan link. Kita matikan dulu background-nya dengan cara klik background, kemudian kita klik gambar tanda mata yang ada di sebelah kiri. Kita ke network object lagi.
kita klik link sampai warna kuning dan terbold. Kemudian pada keyboard kita klik CTRL, klik kanan dan tarik eh, sesuai dengan kebutuhan yang akan kita buat panjangnya. Nah, di sini adalah tampilan dari contoh pembuatan linknya. Di sini ada nama, bisa kita buat untuk nama jalan nantinya. Kemudian di sini ada number of link. Di sini ada number of lane. Number of lane sendiri digunakan untuk eh, dia adalah jalan satu arah ataupun dua arah. Kemudian oh maaf, untuk number of lane ini sendiri kita gunakan untuk ukuran lajurnya, satu lajur ataupun dua lajur. Kita contoh buat untuk dua lajur. Dan di sini kita ubah ukuran lajurnya pada width. Contoh di sini adalah kita buat 3 meter. Lajur kanan lajur 3 meter. Kemudian eh, link vehicle type untuk nanti jenis link itu untuk tipe A dan juga untuk block vehicle class itu untuk eh, mengatur bahwa kendaraan-kendaraan yang ada tersebut, kendaraan apa sih yang tidak boleh lewat pada link yang kita buat. Ini untuk contoh, kita klik OK. Nah, seperti ini tampilannya. Baik, setelah linknya kita buat dengan geometri atau lebar dari tiap lajurnya tadi, kita akan membuat contoh untuk jalan yang berbelok atau pada belokan. Tentu kita akan membuat note dulu pada link tersebut. Kita klik CTRL, kita klik kanan, dan kita klik pada link. Sehingga nanti kita bisa sesuaikan untuk belokannya. Baik, itu adalah contoh pembuatan link. Sekarang kita akan buat link sesuai dengan background yang telah kita upload tadi. Kita klik lagi tanda mata di sini. Kemudian kita lock backgroundnya agar tidak bergeser saat kita membuat link nanti. Klik tanda kunci atau gembok yang ada pada background image. Nah, itu kita lakukan pembuatan link seperti step yang saya jelaskan sebelumnya. Baik, langkah selanjutnya kita buat link pada lengan timur terlebih dahulu. Karena pada lengan timur dan lengan selatan hanya lengan yang dikhususkan untuk memasuki simpang saja. Sedangkan lengan tim utara dan juga lengan barat adalah jalur atau lengan yang digunakan untuk keluar dari simpang. Sehingga kita buat terlebih dahulu pada lengan timur. Jadi kita start untuk membuat linknya yaitu dari titik awal sampai titik akhir yaitu sesuai dengan arahnya. Jangan sampai terbalik. Kita klik link, udah. Kita klik CTRL, klik kanan, kita tarik sampai ke simpang. Kemudian kita beri nama untuk jalannya yaitu Jalan Kaliawan. Untuk lajurnya itu ada dua lajur dan ukurannya dari masing-masing lajur yaitu 3,7. Kemudian kita klik OK. Dan ini contoh dari link pada lengan utara. Setelah itu kita buat pada lengan selatan. CTRL klik kanan, tarik. Sorry, sorry.
Kita ulangi terlebih dahulu. Untuk jalannya yaitu Jalan Raya Kuta pada lengan selatan dan lengan utara. Dan pada lengan barat yaitu Jalan Bakunsari. Kita buat linknya. Dengan ukuran dari masing-masing lajurnya yaitu 4,3 dan 4,2. Kita klik OK. Ini bisa kita rapikan. Kemudian kita buat juga pada lengan barat. Sorry, kita. Karena pada lengan barat hanya untuk lengan dengan lajur keluar. Kita startnya dari simpang terlebih dahulu, sesuai arahnya. Di sini untuk lebar masing-masing lajurnya yaitu 3,3 dan 3,4. Baik, ya, usahakan jangan terlalu dekat dengan simpangnya, biar kita bisa membuat konektor yang pas nanti. Kemudian pada lengan utara, dengan lebar tiap lajurnya yaitu 3,5. Kita klik 2 kali pada lengan barat. Kita beri nama Jalan Bakunsari. Nah, di sini adalah eh, link yang telah kita buat untuk keempat lengan simpang dari simpang Kaliangan. Selanjutnya, setelah kita buat link, kita buat konektor yang berfungsi untuk menghubungkan masing-masing link. Kita klik contohnya pada link timur terlebih dahulu. Lengan timur. Kita klik CTRL, klik kanan. Kita buat konektor untuk arus yang lurus terlebih dahulu. Untuk menghubungkan link yang berhadapan terlebih dahulu. Oke. Kita klik OK langsung saja. Kemudian dari selatan ke utara. Setelah kita membuat konektor yang lurus, kita buat untuk membelok juga. Dari timur, kita tarik ke utara.
Kemudian dari selatan kita tarik ke barat. Jadi kita telah membuat konektor dari selatan lurus dan selatan belok, kemudian dari timur lurus dan timur belok. Setelah itu, kita akan merapikan konektor yang telah kita buat. Kita matikan dulu. Nah, di sini kita akan cek terlebih dahulu apakah masing-masing link sudah terkonek dengan cara klik pada menu fitur yang ada di sebelah globe. Nah, garis yang berwarna ungu tersebut adalah konektor yang telah kita buat. Jadi dari timur belok, timur lurus, dan selatan belok. Setelah itu, kita akan merapikan eh, untuk konektornya agar lebih smooth. Kita blok, kemudian kita klik kanan, kita pilih generate spline. Kita bisa pilih 12, klik OK. Nah, setelah kita buat, maka untuk konektor yang berbelok nanti akan lebih rapi dan juga smooth. Baik, setelah selesai kita membuat link dan juga konektor pada simpang Kaliange, karena di sini eh, kasusnya yaitu untuk lengan selatan dan juga timur adalah lengan yang digunakan untuk memasuki simpang, dan juga utara dan barat hanya digunakan untuk keluar simpang, sehingga tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk selanjutnya saya akan mencontohkan pembuatan area yang digunakan untuk menyalip, yang bisa diambil untuk menyalip. Sehingga kita memerlukan salah satu lengan yang bisa digunakan untuk dua arah, yaitu arah masuk dan juga arah keluar. Kita contohkan pada lengan selatan. Kita klik dua kali. Sorry, kita ulang. Klik kanan, pilih Generate Opposite Direction, yaitu untuk membuat jalur dari arah sebaliknya. Kita pilih dua lajur juga. Nah, di sini sudah terdapat jalur untuk arah sebaliknya, atau lajur untuk arah sebaliknya. Sehingga pada pertengahan atau pertemuan dari dua arah ini akan kita buat area batas mana sih bisa digunakan untuk menyalip dari arah sebaliknya. Kita split link dulu yang digunakan untuk areanya nanti di sini. Kita klik OK. Kemudian di sini juga split link kita klik OK. Nah, pada arah sebaliknya juga lakukan yang sama. Klik kanan, split link here. Kita lakukan hal yang sama, split link here. Oke. Nah, baik, kita lanjutkan untuk pembuatan area menyalipnya. Kita klik dua kali. Kita pilih hash overtaking line. Kita buat area menyalipnya 3. Kita menyesuaikan dengan ukuran untuk dari arah sesungguhnya. Kita lakukan pada area yang berlawanan. Hash overtaking line-nya kita aktifkan juga. Pilih di sini 3, di sini 6,7. Kita rapikan, dekatkan.
Nah, jadi area tersebut adalah area untuk menyalip. Jadi yang dari arah selatan ini memasuki simpang bisa menggunakan lajur pada arah yang berlawanan. Begitu pula dari arus yang keluar dari simpang bisa menggunakan lajur dari arah yang berlawanan juga. Setelah selesai, kita buat konektor. Sini, klik kanan, CTRL, hubungkan. Oke, 2 kali. Oke, sudah ada 2 konektor yang terbuat untuk lurus dan juga berbelok dari area untuk menyalip. Kemudian dari bawah kita juga buat untuk lurus dan juga berbelok. Kita lakukan pada hal yang sebaliknya untuk memasuki dari area menyalip dan juga lurus. Kemudian sini kita buat juga. Setelah selesai kita buat konektor, jadi fungsinya nanti apabila ingin memasuki area yang bisa menyalip, dia akan start dari awal mula konektor tersebut untuk mengarahkan ke area yang bisa digunakan untuk menyalip. Begitu pula dari arah yang sebaliknya. Oke, selanjutnya kita akan buat konektor yang menghubungkan lengan timur dan juga selatan tadi. Sini, klik OK. Kita rapikan konektornya. Kita blok, kita klik kanan, Generate Spline, kita pilih lagi 12. Nah, ini contohnya untuk lengan selatan yang telah kita edit tadinya. Ini hanya digunakan untuk contoh saja, karena pada kondisi existing atau sebenarnya dari lengan selatan hanya memiliki satu arah saja. Sehingga untuk dari arah yang berlawanan ini hanya kita gunakan untuk contoh pembuatan dari area untuk nyalipnya. Jadi pada tutorial atau part 1 kali ini kita telah membuat link konektor dan juga pengenalan dari fitur-fitur untuk pembuatan geometri dari simpang yang telah kita buat. Untuk part 1 pada pembuatan vSIM atau pengoperasian vSIM kali ini sudah selesai. Next pada part 2 kita akan membahas lebih lagi tentang menu-menu atau fitur yang ada pada vSIM tersebut. Terima kasih.